lagi di DPI. Tadi kita udah mengawal timnas Indonesia di SEA Games. Nah, sekarang kita bakal ngebahas sepak bola Eropa. Wow, udah ada Bos Panji di sini. Apa kabar, Bos Panji? Udah lama gak ketemu kita ya? Tadi nonton timnas nggak? Nonton, mantau timeline Mantau doang. timeline doang. Karena kan nggak bisa ditonton di semua platform kan. Keren Gitu. banget ya, 4-0. Lumayan lah ya. Lumayan. Walaupun Bekal memang nih. secara kualitas kita memang harusnya ada di atas itu, cuman memang kita masih harus tetap mengejar target yang lebih tinggi karena SEA Games harusnya minimal udah harus menjadi juara lah. Iya dong, harusnya dong. Next lawan Myanmar nih, kita doain mudah-mudahan Indonesia menang ya. Pokoknya apapun itu hasilnya, kita harus selalu dukung Indonesia. Kayak DPI nih, selalu didukung oleh Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah, buat jebret tim yang mau beli, langsung aja cari pesan Kapal Api Special Mix Gula Aren di Tokopedia dan juga Shopee Kapal Api Store. Langsung klik aja, nanti Kopi Kapal Api Special Mix Gula Arennya langsung datang deh ke rumah kalian. Nah, jangan lupa beli sekarang, karena lagi ada promo beli 2 cuma Rp17.800 aja. Yuk langsung dipesan untuk cobain pengalaman baru nikmatin kopi hitam nih. Nah, ini aku mau ngucapin selamat dulu nih by the way ke Bos Panji. Cie, tadi menang Piala Ciki nih walaupun cuma dapat berapa kan 1,3 juta euro. Ya, Itu receh lah kayaknya itu ya. nggak cukup deh, mau beli pemain muda yang potensial aja nggak cukup kayaknya. Gaji pemain aja nggak cukup itu segitu setahun ya. Susah ya. Susah. Tapi ya minimal gengsi dan juga kalau kita buka Wikipedia, Inter juara Coppa Italia tahun ini ada. Ada lah ya, nggak puasa gelar Nggak lah puasa ya gelar. tahun ini. Liverpool kan juga baru piala domestik 1 biji doang Ya, kan. tapi itu kan baru satu, yang lainnya masih ada harapan. Masih ada harapan, belum pasti Tan. Lawannya Chelsea, lawannya Madrid, dan ada City yang masih harus nunggu kepleset apa enggak kan. Iya, tapi ya walaupun misalnya IPL kayak udah harus mulai direlakan lah ya, walaupun masih ada peluang, tapi kayaknya aduh udah Ya itu mulai sama berat, deg-degannya sama susah. Inter di Serie A tuh kayak udah mulai, aduh Milan kepleset nggak ya gitu ya. Masih ada Udah 3 berharap-harap pertandingan. ya. Berharap kepleset tapi doanya nggak bagus banget ya. Tapi kan kalau UCL Ya. sama satu lagi Sama apakah Piala FA lawan Chelsea ya. lawan Chelsea kan itu masih ada harapan besar lah, udah di depan mata. Mudah-mudahan mudah-mudahan aja. Meremehkan sekali ya Real Madrid dan Tapi juga Chelsea ya. semoga aja Klopp menurunkan ini skuad terbaiknya lah, jangan meremehkan gitu ya. Ya udah habis-habisan dong. Harusnya dengan sisa berapa bulan lagi ini udah skuad habis-habisan buat klub untuk tampil totalitas dengan pemain terbaik yang ada di sisa pertandingan yang ada pastinya. Iya, Tan. mudah-mudahan. Oke, tapi kalau ngomongin ngarep-ngarep lolos, pasti lolos nih daripada ngarep-ngarep juara, Ya. mendingan ngarep yang pasti-pasti aja gitu kan. Daripada kayak kemarin nih, ada tim yang udah pasti katanya bakal lolos ke UCL kalau menang di derby. Taunya ya dibantai dia sama tim itunya rival bebuyutan sekotanya yang katanya ada pemain badminton bisa menang juga walaupun ntar alasannya pasti kekurangan pemain kan ada kartu merah Kartu kan. merah, Makanya ya. daripada ngarep-ngarep yang nggak pasti, mendingan kalian ngarepin yang pasti. Kayak kita pakai GeForce untuk kendaraan Anda, fast moving automotive parts punya Indonesia. Kalau kalian mau pakai kendaraan kalian lebih prima dan juga pastinya lebih optimal gitu ya, pakai produk-produk dari GeForce. Caranya gimana? Cek aja ke e-commerce kalian di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Dan juga follow Instagramnya @GeForce_id untuk tahu juga promo terbarunya dan juga beli ada promo beli sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. enak Langsung banget ya. follow aja Instagramnya GeForce untuk kendaraan kalian lebih optimal. Yes, enak banget. Jadi kemana-mana tuh satset gitu. Nggak kayak cowok yang cuman klemer-klemer aja, nggak satset keburu diambil orang ya. Ini nggak biasanya sih? kalau Intan sudah memberikan teaser seperti ini lagi ada masalah berarti di belakang layar. Nanti kita tanya di belakang layar ada apa Tan ya. Berarti tandanya di belakang layar tuh nggak satset Tan ya. Nggak, jangan bahas pribadi di sini ya. Oke, deh. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama fansnya aja langsung gimana Benar. nih setelah kalah. Pasti kesel banget, tapi selain satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Salnya aja yang baru. Ini pindah aja dari sini ke sini. Pelatih MU musim depan adalah Ten Hag. Berarti ada 10 kesuksesan yang akan dibawa Hag. Ten Hag, kalau cuma 9 namanya Nine Hag. Buat brother gue, relax, kalem, maksimal. Anjay, anjay, anjay. Brother gue. Brother gue. Brother gue. Hobi gue main bola sebenarnya. Lu tau gak Ronaldinho kenapa larinya cepet? Kenapa? Obatnya cuma satu.
makan stamina pocong. Ih, Totti itu tahu nggak nama depannya? Nggak tahu. Nama depannya Ken. Totti kan. Bukan dong. Bukan. Itu dia stand up olahraga bersama Oki Rengga dengan bintang tamunya Kicuy yang anjay dan juga lebih ngerti skena musik metal ketimbang sepak bola atau olahraga lainnya. Tapi namanya stand up olahraga, ya pasti harus belajar materi yang berbau juga olahraga ataupun juga dengan bola ya. Saksikan keseruannya hanya di Jebret Media TV, langsung di channel Jebret Media TV untuk menyaksikan dari Kicuy yang pastinya anjay. Dan sekarang saya nggak sendirian, sudah bersama 3 pandit, sekarang nggak salah kita sudah berempat. Rambutnya lagi ngetril nih, berarti ada cuan tadi ya? Ada cuan, pakai jaket Indonesia baru. menang. Indonesia menang tadi ya atas Filipina 3-0. Benar. Sebelum Indonesia main kayak rambut ke sini. Masih, karena tadi akhirnya kan ya harusnya rumah sih tadi harusnya. Tapi ternyata tadi cuman ya buat jajan-jajan lah. Gimana Bung Wes yang cukup vokal kalau ngomongin timnas nih. Gimana tadi melihat timnas permainannya tadi kemenangan 3-0 dengan walaupun mungkin di awal-awal kemarin sempat ada kritik dan segala macam, terlepas juga sekarang lawannya Filipina yang mungkin secara level dibilang bukan level kita lagi gitu. Menurut Bung Wes tadi gimana? Ini partai ketiga. Kalau kita nonton hampir semua pemain tim di SEA Games ini levelnya jauh dari bawah yang gua harapkan. Termasuk timnas kita. Ya. Nah, perubahan partai pertama, kedua, ketiga perkembangan. lebih baik lah dibandingkan partai pertama, kedua. Nggak hanya Indonesia semuanya. Ya. Tapi yang gua kaget ya Filipina. Partai pertama kok bisa mengimbangi Vietnam, kok yang ini malah kalah. kelihatan nggak solidnya. Kalau kita kalau Berarti kita tampilan jago grafiknya banget ya? naik, dia menurun. Ya, berarti kita progresnya bagus dong kalau gitu ya. Dibanding Filipina yang justru di awal sana Vietnam, tapi sama kita bisa dikalahin cukup banyak gitu kan. Secara permainan membaik, Ya. secara result membaik, tapi kan turnamen, ya di kita judge by result kan. Ya. Sepak bola selalu ditentukan oleh hasil. Tuh coach, sepak bola judge by result. Tadi kita bahas gimana Len? Tadi kan ada komentar reaction ya? Iya. Ya, gimana tadi lu lihat secara keseluruhan dengan Kesimpulan progres dari awal? gua tadi udah gua bilang kita harus senang tapi tidak boleh puas. Udah itu aja dulu. Itu yang selalu ya. Iya. Karena biasanya senang sampai final, abis itu nggak puas ya karena nggak juara ya. Iya, gantung kan. Atau misalnya lu Kadang kita bisa juara, cuma nggak mau juara. nggak mau. Sebenarnya kalau mau bisa. Atau juga Nah. mungkin senang, Kan gua mau cerita. tapi lu nggak bisa dipuaskan. Nah. Kayak tadi Instagram lu kan. Karena kan status lu nggak bisa untuk dipuaskan. Emang Panji susah dipuaskan. Ada tadi dia mulai main-main lah dia. Gimana coach, lu udah mulai jadi pakar timnas juga nih. Komentator hari reaction ini timnas. performance reactionnya Bagus ya. on Makin fire loh. Gimana coach, so far dengan kemarin lo yang di awal lo komentar reaction juga dengan sekarang itu, apakah ada progres yang bagus secara permainan ya, bukan cuma dari result? Ya tergantung lu bandingkannya dengan apa. Kalau lu bandingkan dengan kualitas di AFF masih kurang. Masih kurang. Tapi kalau dibandingkan dengan match pertama, kedua jauh lebih bagus. Oke. Dan ya gue selalu nggak begitu peduli dengan skor, tapi yang penting permainan. Nah, permainan bagus, create banyak chances, finishing juga cukup bagus, dapatlah itu 3-0. Kan ini kan belum selesai. Ya. Jadi kalau mereka bisa meningkatkan performa malam ini ketemu Myanmar, gue yakin kita lolos. Minggu ya. Ya hari Minggu. Minggu, ya. Cuma yang jadi masalah kan ini masih tanda tanya. Apakah kita bisa meningkat atau kita turun lagi kayak 2 match sebelumnya? Kalau itu terjadi, nah itu yang bahaya. Makanya Valen tadi bilang kita senang, tapi jangan puas dulu. Dan gue setuju itu. Gimana Ji, Bung gue Wes? mau nanya dia, Ji. Apa, ha? Coach Ji. Secara hasil lu senang. Ya. Secara permainan Senang juga. terpuaskan. Iya. Progres. Walaupun menurut lo levelnya belum dari yang Belum AFF beda seperti ya, AFF. walaupun sekarang emang Iya. U23 kan Iya, sekarang. kan lu lihat juga pemainnya kan bukan AFF juga. Let's say 40% non AFF, Iya. ya kan? Tapi kalau kita lihat jelas ada progres Iya. dan gol-golnya itu bukan gol jatuh dari langit. Ngerti nggak? Itu yang penting kan? Iya, iya. Lu boleh kalah 1-0 tapi kalau lu create 100 peluang, prospeknya bagus. Iya. Nah, tadi main bagus, defense bagus, serangan bagus, golnya Efektif juga juga. dari sebuah set piece. Nggak ada yang disalahkan sama sekali. Mungkin kalau gol jatuh dari langit nanti yang dibahas yang tandingan tadi malam kali ya, bukan yang tadi barusan ini, yang dini hari tadi. Nah ini kalau sebelum kita ngebahas tandingan Derby North London yang mungkin secara prediksi mungkin tepat ya, kemarin Valen dan juga Firzi ya tepat, kalau coach main 50-50. Kita ngomongin dulu dari Italia yang Oh, yang saya salah. sudah 2 hari. 2 hari ya, ini yang kalau salah dulu. Tapi memang kalau melihat dari kualitas
mungkin orang pada bilang minimal Juve 1 trofi lah. Kayak kemarin di bawah Pirlo, banyak yang mendiskreditkan Pirlo, tapi ternyata dia bisa dapat 2 trofi, Supercoppa dan juga Coppa Italia. Sekarang pada akhirnya Juve mungkin dalam berapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir mungkin ya, nggak pernah puasa gelar, sekarang akhirnya puasa gelar. Ini melihat Juve pada waktunya, dan kemarin baca dari Twitter Juve, fans Juve katanya ada ruang ganti yang memanas dari Agnelli, Nedved, dan juga para pemain itu. Menurut kalian emang separah itukah Juve sekarang di bawah Allegri? Apakah dari pelatihnya, atau menurut kalian ya memang dari pemain-pemainnya belum cocok untuk memperkuat tim yang sekarang gitu? Gimana Bung Wes? Kalau mengambil kesimpulan kan orang katakan semua akan Juventus pada waktunya. Ya. Lu terserah mengartikannya seperti apa. Lu nggak bisa akan terus berada di atas. Nah, Allegri memang disebut sekarang pelatih yang tidak bisa memaksimalkan potensi pemain yang dimiliki, termasuk Dusan. Vlahovic ya? Kapan dia mainkan, kapan dia tarik keluar. Kalau gue lihat kemarin Dusan adalah striker yang udah lama nggak gue lihat di Juventus. Ya, Gue ya, ya. kayak seperti ngeliat Ravanelli di Juventus gitu. Seperti melihat striker yang benar-benar nomor 9, tapi nggak pas aja dengan racikan di tengahnya. Siapa yang nomor 9 terakhir yang jago setelah Ravanelli? Kayaknya Gianluca Trezeguet lah, Gianluca Trezeguet lah. Vialli. Hah? Gianluca Bisa, tapi Vialli. sama aja tuanya. Trezeguet lah yang lumayan, yang goal getter, bisa Kalau Rossi kayaknya. ya bola-bola udara juga kuat. Gimana Coach? Lu kan mungkin nggak nonton, lu nonton yang kemarin Nonton City dia. ya? Gue nggak bisa nonton. Nonton City kan lu? Iya, karena Oh, lu nggak punya gua TV, bisa terima. lu nggak punya antena Gua itu nggak ya? bisa TVRI. TVRI dengan antena, gue nggak Iya. bisa nonton. Ya udah Coach, Len, sampai lu semua. paham banget nih kemarin kan. Juve kan pada akhirnya nggak Juve pada waktunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan Coach dulu, Oh iya, walaupun dia nggak nonton. nanti- Tuh kan. Kalau gue sih nggak heran. Iya. Kenapa? Gue udah berkali-kali bilang Allegri ini bukan pelatih yang cocok. Allegri tidak bisa membawa Juve ke level berikutnya di mana mereka seharusnya berada. Kalau kita lihat pemain-pemain yang ditinggalkan oleh Pirlo, praktis sama. Iya, Oke, iya. Chiesa cedera, Iya. tapi ditambah Vlahovic, ya kan? Iya. Dan old school-nya, gue selalu bilang pelatih itu jangan dinilai dari umur, tapi dinilai dari apakah dia mau belajar atau tidak. Oke. Nah, pelatih kayak Allegri itu nggak mau belajar. Berkali-kali dia pada saat unggul 1-0 dia parkir bis. Itu lawan Madrid, lawan Villarreal selalu begitu. Unggul 1 gol, bukan 3 gol, 1 gol selalu parkir bis. Kemarin fatal. Oke. Nah, Len, lo Iya, dari gua. Juve nggak usah ngomongin permainan deh. Lo melihat Oh, nggak dengan masalah Juve. gua. Oh, nggak usah lah, jangan. Secara overall ini kan mungkin tamparan besar buat Juve karena 10 tahun terakhir dia selalu juara. Baru sekarang dia puasa gelar. Ini artinya lo pasti belajar, lo pasti juga tahu gimana manajemen kemarin Artinya begini, Ci. berganti dan juga pelatih berganti. Di balik ngenesnya seseorang pasti ada yang ketawa di sisi lain. Ini gua ketawa ya. Iya kan? fans Jadi Inter kalau lu gitu. bilang ngenesnya siapa namanya tuh? Juve Allegri. Siapa? Allegri. Pirlo ketawa. Iya. Gitu loh. Karena lu Not so bad berarti dia. Lu nggak sabaran banget sih Sama gua gitu. sama Iya. gua misalnya. Terus emang nggak ada pelatih lain. Gua dari dulu selalu yang tidak setuju ketika lu sudah lepas pelatih, terus lu ambil lagi. Ya. Dan di luar dari catatan Ancelotti sekarang, Ya. kan nggak banyak yang Nggak sudah banyak yang comeback, terus balik-balik. dia akhirnya bisa Jose Mourinho lebih- lah pernah sama Chelsea. tapi nggak Nggak lebih lebih baik bagus. dari Ya, ya. Jauh lebih bagus. sebelumnya Ya, lebih gitu bagus, loh. ya. Nah, kenapa Juventus mau ambil resiko itu dengan Allegri ini gitu loh. Dan dia bukan spesial amat kan sebagai pelatih gitu, dan sekarang terbukti tanpa gelar. Harusnya manajemen Juventus nggak boleh marah kayak tadi di ruang ganti. Karena ya ekspektasi lu terhadap pelatih yang pernah lu buang terus lu ambil lagi, ya jangan berharap terlalu banyak dong di musim dia kembali megang timnya. Apalagi kan skuadnya belum yang dia mau gitu ya maksudnya. Ya boleh dibilang apalagi yang seperti itulah Ya, maksudnya. gitu. Jadi kalau ketika sekarang lu bilang Juventus harus ada gelar setiap tahun, ya mereka harus berkaca juga, ada momennya juga akan Juventus pada waktunya yang seperti ini gitu. Lihat di loh. Inggris akan MU pada waktunya kan. Iya, semua Akan dibully. ada, tapi. nggak bisa lu bertahan terus-terusan di atas. Orang ngomong Serie A tuh Liga J, Ya. 9 tahun gila lu. Ya Milan juga contohnya kan, tim yang dulu begitu berjaya, sekarang pun juga puasa gelar cukup Milan panjang itu gitu kan. Juve. Italia itu Liga A, Liga aki-aki. Parah. Dan di parah. sisi lain ya kredit harus diberikan kepada Simone. si Simone Inzaghi dong gitu loh. Walaupun Dimana- katanya ini cuma piala receh dan juga 1,3 juta euro Gua hadiahnya. mengutip apa dia bilang lah, di mungkin kadang-kadang itu piala ciki, tapi di lain waktu kan coach tetap bilang ya ada pencapaian, tetap ada pencapaian. CV, Ada gelar resumonya tetap masuk sih. ada gelar gitu loh. Dan ini kan golnya after extra time kan. Yang gol mana? Perisic kan.
Yang terakhir iya. Iya kan? Iya, iya. Ya, artinya kan berarti ketika tim sampai ke babak extra time dan siapa yang lebih kuat mentalnya yang bisa punya strategi untuk bisa memenangkan di situ, ya bagi gue tuh ada sesuatu yang lebih baik dari tim lawannya dong. Jadi lu bingung ya, kenapa di kita nganggap itu receh? Di sana bergengsi. Gengsi. Lo di Indonesia turnamen pramusim aja dianggap udah kayak juara dunia loh. Nih, coba nih, coba, ayo ngomongin Enggak, bola receh. bentar. omongan gue itu selalu dipelintir. Jadi untuk gue, kalau kita bicara klub besar, Nah. itu layaknya yang diincer itu adalah juara Yang liga. paling bagusnya. Iya. Bagusnya. Tapi FA itu punya gengsi besar sekali di Inggris. Oke. Tapi tetap kan levelnya di bawah Liga. Liga Maka Champions dari ya. itu lahirlah istilah Piala Kebo, Piala Ciki. Ya, ya. Bukan berarti itu tidak bergengsi. Tapi kalau lu masih ingat, waktu satu bola belum ditendang di musim ini, tahun lalu, gue sempet bahas. Gue bilang, Pirlo itu nggak layak dipecat. Ya, Karena manajemennya nggak kualitas pemainnya. Sekarang Pirlo cabut, masuk Allegri. Itu pun gue bilang, Allegri ini nggak bakal bisa ngangkat Juve. Karena nggak ada ekstra pemain juga. support. Ya. Walaupun, Ya kan? walaupun pada akhirnya bisa bawa Juve keempat besar ya sekarang. Januari masuk Vlahovic. Juve 4 besar itu untuk gue paling minim. Iya, tapi kan tahun lalu empot-empotan, last minute banget baru bisa empat Iya, besar kan. betul. Ini kan berkat Roma yang ancur-ancuran. Ya lo menang banyak tapi tiket New York Exactly. kan. Ngerti nggak? Ini Iya, berkat iya. Juve pun keteteran di rank 4. Iya. Ngerti nggak? Jadi untuk gue fans Juve nggak usah kena Senewan. PHP karena dari awal Allegri ini memang pelatih yang pas-pasan 11-12 sama itulah Ancelotti sama Zidane lah. Parah banget. Ya dan Allegri nggak pernah dapat dan Eropa, Ancelotti dapat. partai-partai kayak begini kan Ronaldo dibutuhkan lah Ya, gitu dan ya. dia kan masuk situ pas akhirnya Tentu, Ronaldo juga lepas kan. Iya. Dan belum ada juga yang diharapkan bisa kan si Dusan. Ini Dusan Vlahovic. mirip nama agennya si itu juga. Iya. Belakangnya Vlahovic Dusan, ya. iya. Ya kan ya. Ya nggak tahun inilah mungkin kalaupun memang nanti akan dia tetap Kalau dipertahankan Dusan gitu, Ya. kan masuk di pertengahan musim. Ya. Ya adaptasilah, gantilah pelatihnya yang lebih Bagus. ini dikit gitu. Atau Tapi kan memang disupport duit sama juga orang yang lebih bagus. Tapi di Italia lu tahu sendiri, pelatihnya muter-muter itu aja digilir Nggak pernah terus. pakai pelatih asing ya. Iya, Karena harga pelatih asing berapa, harga that- lokal berapa? That is the problem dengan sepak bola Serie A. Di samping itu, klub-klub Italia ini sering nerima pemain afkiran dari Inggris Iya. yang membuat pemain lainnya tidak berkembang. Iya. Kenapa Italia dua kali tidak ikut Piala Dunia? Itu kan walaupun mereka sempat juara Juara. Eropa pun juga lewat adu penalti 2 kali. Dari Spanyol. perempat final sampai ke extra time. Ya. Itu kan ada korelasinya. Kenapa? Karena mayoritas dari pemain timnas Ya. berada di Liga Serie A. Beda dengan Belanda. Belanda mayoritas pemainnya bermain di luar semua. Iya. Yang di timnas. Jadi kalau gue bilang ada korelasinya, iya definitely ada. Walaupun juga Kegagalan banyaknya dengan justru di kualitas. tim-tim kecil ya. Iya, Belanda kan tapi kualitas Serie A ini tidak terangkat dengan datangnya pemain afkiran dari IPL. Dan lawannya kan Inter Milan, Ji. Maksud gua kalau emang lawannya di ini Piala apa Super Copa Copa apa, Italia. Copa Copa Italia kan. Italia. Lawannya memang tim yang dari bawah Ya. buat kejutan sampai final Sassuolo terus dia gitu. kalah di final, mungkin ya perlu heboh lah. Ya. Tapi toh lawannya Inter Milan secara peringkat di Posisi 2. di liganya pun di atasnya lebih baik dia. dari mereka. Jadi ya memang secara kalkulasinya malah emang harusnya Inter yang menang kan gitu. Iya, loh. iya. Ini kan Secara cuma karena lu kualitas. bilang biasanya Juve selalu ada Trofi. trofi Ya, memang. atau Dan gelar tahun lalu kan- setiap tahun lalu musim. Loh, Pirlo Bener itu nggak? dipecat kan karena tidak bisa membawa Juve Liga. ke level juara lah Ya. atau Di- level di papan Liga. Iya, dan 4 Di besar Liga. empot-empotan Tapi ya. dia juara di Copa. Copa. Iya, at least dapat 2 trofi Iya. aja dipecat. Iya. Allegri 0 trofi, dapat Vlahovic, kagak dipecat. Belum tahu, nanti akhir musim. Jadi agak aneh gitu loh. Ya. Nah ini sedikit aja kalau lihat Inter Milan, Bung Wes, ini banyak juga yang bilang kemarin ada voucher-voucher banyak bertebaran untuk Inter di Putusan mana ada wasit. 2 penalti kemarin yang kemarin udah ketinggalan kan. Ya. Ada penalti 1, terus ada penalti juga di berikutnya di extra time dan juga menurut Kok Bung Wes, terbalik? Biasanya mereka yang Nah. fans Inter, fans Milan bilang vouchernya itu kan warna Bagus. hitam putih. Nah, iya, Nah, berarti- sekarang balik jadi Iya. hitam, Tapi kalau hitam Bung Wes biru. lihat dari 2 penalti itu ada nggak yang Penalti. kontroversial? Enggak. Nggak ada ya? Penalti. Layak ya, termasuk yang Lautaro itu ya? Istilah voucher-voucher itu kan dari netizen Wakanda. Ya, iya. Di luar nggak ada voucher-voucher gituan. Hanya netizen Wakanda aja yang merasa dirinya paling pinter. Ya, kayaknya voucher itu dari MU deh.
Iya, awalnya tuh voucher keluar pas dari MU dulu. Iya, waktu MU Yang sering zaman dapat Bruno penalti. Fernandes dan lain-lain Iya, itu kan. Ya itu lahirnya dari sini kan, di sana kan Ya, dari sini sih, nggak pakai istilah voucher. Kalau Bung Wes melihat dari Inter sekarang masih ada satu target di Serie A Juara. gitu. Ini kan kalau kita melihat di awal-awal musim Milan mungkin akan tergelincir pada waktunya seperti pada tahun lalu gitu. Tapi ternyata dia nggak tergelincir dan bisa memaintain sampai sekarang ini, sampai 3 Ya. pertandingan sisa. Last 3 pertandingan Giornata 4 terakhir. pertandingan sebelum akhir musim itu kan mengejutkan menurut gua. Ya. Hitung-hitungannya kan kuncinya di Sassuolo nanti. Di Sama pertandingan Atalanta. Atalanta. Sassuolo ini kan Di kandang. ngehe betul. juga Ya. kan. Iya. Suka banget jatuhin tim Giant besar. killer. Iya, nah itu kuncinya menurut gua di pekan terakhir. Baru bisa ketahuan. Ya. Orang lagi jauh selesai ini baru minum. Haus banget, lapar. Haus banget, enak banget nih. Haus Lu kok gak nawarin? Lu Haus kan tuan banget rumah. tapi lapar. Iya, nggak cocok kan? Oke, kalau kita ngomongin dari Serie A dan juga Inter Milan ini menunjukkan sekarang Simone Inzaghi minimal sudah selevel sama Pirlo lah. Tapi untuk yang tahun lalu juara bertahan, rasanya untuk menjadi Serie A ini sebuah challenge yang harus dikejar juga di akhir musim ini sambil menanti apakah Milan akan kepleset. Dan Tapi at sekarang- least kan kalau AC Milan juara lo yang pesta kan kota Milan. Berarti liganya dapat AC Milan. Tapi kan beda Kotanya banget Cuman rasanya. Cuman Iya. nyesek banget sih. Ya artinya lu pas lagi jalan-jalan parade lu bisa bagi 2 warna untuk 1 hari. Enggak, Beda. mau nggak lu kalau Milan juara lu Ya, kesana pakai mana mau hitam biru? Pak, mana mau, lagi pula kan lebih bergengsi tadi kalau kata Coach bilang Liga pasti lebih bergengsi pada piala domestik. Kemudian yang katanya tim Tarka bisa juara, Pioli yang dulu pernah ngelatih Inter Tapi Milan kalaupun lu kalah di liga, lu juara Coppa Italia, lu di peringkat kedua, lu kan nothing tulus lah. nggak bisa gitu kan, penurunan dari tahun lalu juara walaupun sama Conte ya, Ya, beda pelatih. emang ini ekstra sakit hati. Iya. Satu karena dari kota yang sama, Betul. kedua karena rival, ketiga perbedaan sangat tipis. Iya, iya. Dan 1-2 dan Milan Inter Milan itu semua nasibnya Inter Milan itu di tangan sendiri. Pada saat mereka 2 kali 3 kali beruntun Ketahan, seri, itu di situ mereka akan kehilangan banyak poin. 4-6 poin. Ya. Ya kan? Baru Milan bisa ngelewatin. Sampai yang kemarin terakhir kalah ya. Iya, Ya kan? kalau enggak kan mereka aman. Iya. Lawan Bolonya Bolonya kalau yang nggak kemarin salah. kalah. Iya. Itu lawan Kan Arnautovic. there is no need gitu loh. Padahal performa Milan, AC Milan itu juga tersendat-sendat. Walaupun selalu bisa keluar dari lubang jarum, bisa Iya, ngegolin di ya, saat akhir. karena Gitu ya. Inter Milannya terseok-seok. Oke, kalau Iya. menurut kalian siapakah yang akan keluar sebagai juara dari Serie A di sisa pertandingan Giornata yang ada? Milan ataukah Inter yang akan menangis karena ini tinggal sisa Giornata, tinggal nunggu siapa yang Lawannya kan kepleset. juga berat kan ini. Hah? Lawannya berat. Inter enggak. Lawan ada Lebih mudah Inter. ada satu Lebih tim mudah yang Inter. mau Harus harus deh. degradasi deh. hitungannya ya. Justru AC Milan AC yang Milan Milan berat. yang masih ketemu Secara ini hitungan Atalanta. berat. Atalanta home sama away Sassuolo. Sassuolo. Ya. Oke, sekarang kita pindah dulu dari Italia ke Inggris. Di mana tadi dini hari tadi gue nungguin tweet dari coach, kok sepi. Oh, ternyata dia bikin live reaction juga. Udah mulai mencari cuan juga di YouTube-nya. Ada baiknya kita diam aja ya. Ya. Ini Kita walaupun berikan kemarin dulu waktu, Ya. kesempatan semua kepada lu berdua. Untuk memuji Son. Iya. Walaupun kemarin gue tahu sih dia kalau udah ngomongin Arsenal pasti 50-50 cari aman. Tapi kan kemarin kita lihat betapa berantakannya mainnya defense dari Arsenal, terutama Rob Holding yang kelihatan banget kesulitan menjagain Son gitu. Lu melihat apakah Holding jadi kambing hitam dari pertandingan kemarin, Coach? Satu, kemarin live commentary itu karena ada sponsor. Minum itu ya. Lebih enak minum ini daripada nonton Arsenal. Ini ya kata lo, gue. Iya. Enteknya gitu dia. Enakan minum ini daripada nonton hasil ini katanya. Oh, bagus juga buat klien tuh ujungnya terus. Jadi gini, kalau kita lihat gue nonton full dan gue bener-bener fokus ke match itu. 10 menit pertama Arsenal menguasai. Ya. Nggak ada masalah. Ya. Create setengah peluang, tapi Spurs pada saat mereka Spurs pegang bola nggak bisa apa-apa, cuman long ball Nunggu, crossing iya. atau mutar-muter kiri kanan. Nggak ada masalah. 15 menit nggak ada masalah sama sekali. Ya. Sampai itu penalti terjadi. Sebenarnya Len, Ya. nggak ada masalah juga. Karena Dengan lu itu. bermain Tapi menurut lo cukup- layak ya penaltinya sebentar. Lu penaltinya Oke, layak? gini. Eh. Penalti itu ada dorongan tapi soft. Ya, oke. Oke. Jadi wasit bisa memberikan, Bisa juga. bisa juga tidak. Cuman yang namanya Arsenal kalau udah 50-50 pasti dirugikan. Itu udah dari tahun lalu. Itu udah fix lah. Ya, yang lain patahin kaki orang dapat kuning. Saka sentuh doang dapat merah. Nggak begitu. But that's okay. That's okay. Gue masih bisa terima itu dikasih penalti. 1-0, nggak ada masalah. Pada saat 1-0 terjadi, Arsenal kembali menyerang. Seperti biasa, oke? It's okay. Sampai si tolol tiang listrik satu itu Dua bikin kali. dapat Dua kartu kuning dalam kedua. 5 menit ya. Dan nggak penting banget kalau dia tahu dia dapat kartu kuning pertama kan. Iya. Iya, iya. Bilang, Walaupun kartu
kuning pertama itu wasitnya bilang dua kali pelanggaran. Harusnya dikasih setelah 3 pelanggaran. Itu aturannya. Tapi dikasih 2. Jadi diskutable. Oke, tapi at least lu sebagai pemain, lu tahu lu dapat kartu kuning pertama. Kalau lu punya otak dikit aja, nggak usah banyak, otak dikit aja, lu nggak melakukan pelanggaran yang nggak penting itu, ngerti nggak? Iya, sikutan maut Ya, itu ya. sebenarnya bukan sikutan karena dia lebih tinggi dan dia cuman angkat tangannya. Ngayun coach, ada ngayun Ngayun. itu Ya, lah. oke. Jelas itu. Dia pikir dia di Liga Gue juga 62. bilang itu layak kuning. Iya, iya, iya. Itu layak kuning, jadi layak diberi. Cuman you don't do that gitu loh. Iya, iya, iya. Karena Salah, kalau betul. 1-0, lu ketinggalan 1-0, lu bermain cukup bagus, nggak ada masalah. Masih bisa Ya ngejar kan? ya. Iya, iya. Tapi kalau 10 orang, selesai. Bentar. Ya, ada lagi. Kenapa gue bilang selesai? Kita tahu lah, banyak match dengan 10 orang, Bisa. mereka bisa score. Benar. Tapi nama pelatihnya itu Arteta. Itu yang bikin gue pesimis. Gue tunggu, gue lihat, oke, 1-0, nggak ada masalah. 10 orang nggak ada masalah. Gue pengen lihat apa yang dilakukan Arteta. Ben White nggak dimasukin. Ya. Tomiyasu digeser ke tengah. Granit Xhaka sebagai bek kiri. Lu Ya, tahu? Putih biasa ya, Iya, andalannya. Abrar aja lebih cepat daripada Granit Xhaka. Wah, parah banget dong kalau Abrar Ngerti lebih nggak? cepat. Selelet itu Granit Xhaka, padahal lu masih punya Tavares. Iya, Ngerti iya, nggak? Nuno ya. Oke, babak pertama selesai. Lahirlah gol kedua. 2-0. Ya. Nggak ada masalah. 2-0 is okay. Gue pengen lihat dong perubahan apa yang dilakukan. Reaksinya. Kenapa lu tidak mengambil risiko? Lu mau kalah 2-0, 5-0, 10-0. Lu tetap kalah bukan? Iya, iya, iya. At least lu tarik apa nama? You create chances. Pergantian. Masih perlawanan. Kalau lu unggul 2-0, ketemu tim lawan 10 orang, apa yang lu lakukan sebagai Spurs? Ya nunggu. Nunggu. Dia keluar. Beda kalau seandainya Spurs Posisinya. ketinggalan atau seri, lu bisa ngincer counter. Ya. Jadi Arteta coba ngincer counter dengan semua mundur ke bawah. Ya gue jadi Conte juga tangtung-tangtung di belakang aja, ngerti nggak? Kan goblok itu. Iya kan? iya, iya. Dan di situ kelihatan bahwa Arteta tidak bisa membaca sikon. Ya, ya. Walaupun memang sikon 10 orang itu kan nggak semudah itu dihadapin Nggak sama semudah pelatih kan, itu. coach, ya. Yang dilakukan counter yang dicoba diincar oleh Arteta diantisipasi dengan si Conte dengan meninggalkan selalu 3 pemain di belakang. Ya, Yang ya. lu bisa lakukan adalah lu main man to man di belakang. Lu masukin Tavares yang punya speed, Cedric punya speed, Ya. tinggal sama Gabriel, 3 orang. Sayapnya bermain. Press seperti biasa. Tetap tinggalkan masukin Lacazette atau siapa. Jadi let's say main 3-4-2. Ya, ya. Oke? Kurang satu. Iya. Jadi lu press paksa mereka long ball. Memang di belakang 50-50. Kalau jebol lu kalah 2-0, 3-0 kan sama gitu loh. Ya beda dong, coach. Kalau derby kan gimana? Nggak ada derby, lu aja. tetap 0 point. Lu Iya kalah sih. 2-0, Cuman kan gengsinya ada itu pasti. nggak ada gengsi. Ya Yang- buktinya apa dibikin baju Liverpool Nggak, MU main 5-0 5-0 itu. Yang ada adalah lu harus create chances karena lu tertinggal. Iya, itu ya jelas. Iya, Ya. lu udah tertinggal main 10 orang, lu parkir bis. Kan tolol itu. Gimana Bener Bung Bes? nggak? Ini udah marah-marah udah sekian Kan goblok kan? ini statistiknya kita bisa lihat di belakang layar ini ya bagaimana ya Spurs dengan keunggulan pemainnya akhirnya menguasai ball possession-nya dan juga dari semua jumlahnya pasti unggulan Spurs. Gimana Bung Wes melihat tadi perkembangan Gua permainan? terpesona sih lihat emosi perasaan dan hatinya luar biasa sih. Masih segitu cintanya ya buat Oh Arsenal ya. iya. Bukan cinta, kesel. Sebenarnya Arsenal banget, cuman bagaimana dia menerima bahwa Arsenal emang lagi hancur, ya. lagi hancur. Dia sambil live lagi. Iya. Nah, Lu sambil live itu kan. Tapi kan sekarang bukan soal hasil. Berapa cuan gue dapat dari live itu kan? Gitu. Gue kalau nggak live, gue matiin itu barang. Serius. Ini karena gue live, dalam hati gue juga, anjrit, gue lagi live lagi, gue harus terusin sampai selesai. Itu pas 2-0 Arteta nggak mungkin menit 60, pasti gue matiin itu. Kalau gue nggak live. Makanya besok-besok pilih partai yang nggak bikin sakit hati. Iya lah, jangan partai Iya. tim lu lah. Iya. Tapi satu nama yang gue emang harus bingung kenapa Granit Xhaka itu masih ada di Arsenal. Oke. Ya, true. Walaupun secara mentality mungkin katanya dia punya leadership Mentalnya yang merusak kalau menurut gue. Mentalnya itu merusak anak-anak muda yang, kan gue bilang 5 tahun lagi gue mau lihat Arsenal juara. Asal tidak dijual nih. Ya. Si Odegaard, Anak-anak si- mudanya. Iya, Saka yang Saka. Bukayo Ya, yang pemain Caka. mudanya lah. iya kan? Emil Smith Rowe dan lain-lain. Emil Smith Rowe. Jangan dijual. Gue mau lihat 5 tahun lagi mereka udah di tim yang berburu gelar juara, bukan yang sekarang berusaha dapat gelar champion.
Tapi pemain-pemain seperti itu buang lah. Ya pada pindah juga lah main muda itu di tim yang memang berburu gelar juara di City, Liverpool gitu, bukan di Arsenal. Nah, bagaimana manajemen Arsenal membangun Tim atmosfer ya supaya orang datang dan mau stay dan punya harapan dengan pelatih yang bisa membawa harapan, dengan pemain yang bisa membawa harapan, lu stay. Tapi kan so far dengan dia sempat diisukan mau dipecat, terus sekarang juga bisa ada merangsek lagi ke 4 besar gitu ya, dengan tiket Liga Champions sudah hampir depan mata. Kalau dia sebenarnya kalau di 3 pertandingan sisa, 4 pertandingan sisa nggak kalah lagi kan dia bisa dapat kan? 2 pertandingan lagi. 2 pertandingan lagi ya? Gue yakin. 36 ya? Oh ya 36. Gue yakin Arsenal di 4 besar. Iya kan? Berapa kali gue ngomong di DPI? Hah. Gue yakin Arsenal di 4 besar. Nah iya, berarti artinya itu udah sebuah Tapi pencapaian Arsenal, come on lah, lu mantan tim juara. Nggak cukup di 4 Wenger itu besar. dipecat karena 4 besar terus. enggak, tapi kan terakhir udah sampai ke peringkat 5, 6, 7 Iya, coach. oke. Sekarang gue tanya, Arsenal nggak main Eropa. Hah. Di awal-awal Piala Ciki, Piala Kebo, out. Iya, benar. Iya, iya. Jadi bullshit kalau lu cuman 4 besar aja nggak masuk. Dengan squad sekarang tapi kan lu juga Sekarang gue tanya sama lu, salah siapa? Edu dan juga Arteta. Dia buang Gundesi, dia buang Torreira, dia loan Saliba. Sekarang komplain, ya gue cuma punya 3 center back. Come on, lu yang buang gitu ya. Menyeimbangkan gaji lah. Itu kan salah pelatih, ngerti nggak? Edu Dari awal itu. musim lu harus antisipasi. Gue punya seorang Saliba, main di Marseille, runner up, kenapa gue panggil lagi? Ya. Iya. Ya, lu Dia yakin punya- itu dia pelatih punya apa maksud Edu lebih- sebagai ininya? Edu dan Arteta kan? Edu dan Arteta. Yang in charge sekarang dalam urusan Ya, Ya, maksudnya transfer. apakah itu Kalau lu wewenang nggak mau panggil Saliba, Arteta? masih ada Pablo Mari di loan juga. Iya, belum Otak ada lu di di loan. mana sekarang gue tanya sebagai pelatih? Gimana Ren? Ini kan berarti kemarin lagi-lagi Son tadi seperti di grup kan, pagi-pagi Son terlepas dari dia golnya gitu doang, tapi kan kecerdasan dia membuat holding dan juga Suarez kemarin begitu ketar-ketir lah untuk ngadepin counter-counternya. Suarez Cedric kan? Oh, Cedric Suarez kan. Cedric. Berarti kan artinya ini pemain yang sebenarnya punya talenta yang bagus lah, bukan Lu lagi tuh, lu pemain. tuh mau ngasih pertanyaan supaya ntar gue dimaki Justin kan? Enggak. Karena gue seneng sama Lu- Son kan? Kagak. Maksud gue Son ini kan berarti membuktikan levelnya yang ada Panji, di level yang Son itu. ini berarti selama dia ada di Jerman, kemudian sekarang Di di Spurs. Inggris, siapapun pelatihnya di Spurs, dia tuh Selalu pilihan bisa- utama loh. Oke. Artinya secara taktikal ini pemain yang siap bermain untuk taktik timnya. Ya, Karena siapapun ada pelatihnya saja ya. pelatih yang misalnya nggak cocok atau ditempatin di mana dia tidak Diganti. mau memposisikan dirinya. ini kind of ini ya. Benar, Ya. dia jadi pelayannya Ken mau. Ya. Dia kadang-kadang Dilayani disuruh sama ke Ken juga mau. Flank mau. Sekarang malah kebalik. Dilayani ya. Sepertinya Ken malah yang Melayani dia. ngelayanin Son. Artinya kan di pemain untuk dari sepertiga ke depan kan memang dia mau dan bisa ditempatkan di mana saja di depan. Ya. Nah, kalau menurut gua kemarin yang juga nggak boleh dilupakan tuh adalah yang tadi yang kata Koci setelah skor itu sih nggak peduli berapa-berapa. Derbynya itu loh. Ya. Jadi sebelumnya kan ada wawancara Hongri juga sama si Harry Kane kan. Yang mengatakan kalau kata Arsenal apa yang diinget di kepala lu gitu. Ya. Terus kan jawaban dia, gue pengen ngomong kata-kata yang gue nggak boleh ucapkan kalau di siaran seperti ini gitu. Artinya kan memang mungkin Karena rivalitas tadi. rivalitas tadi mungkin Kane juga orang yang paling dibenci kali ya atau Karena dia pencetak gol terbanyak di netizenkan Derby. oleh Arsenal dan lain sebagainya Iya, iya. gitu. Kasus tadi misalnya si tiang listrik itu, mungkin pemain muda ya baru kena 1 kartu kuning, tapi tadi kepancing tensinya derby, Holding itu nggak mudah. udah berarti emang dasar Holding nggak itu punya, udah 30-an. berarti nggak punya Nggak punya emotional otak. emotional intelligence. Ke bawah tensi derby. Ya itu dia, lebih dari sisi ke situnya tuh sudah kebobolan. Nah, memang kalau itu sih menurut gua dilema ya coach. Kalau lu udah ketinggalan 2 gol. Itu belum ketinggalan 2 gol. Enggak, tapi kan lu bilang tadi akhirnya kan mau Lebay banget. Umurnya 26. Ya, tampangnya 30 lah. Makanya gue juga kaget kok ada 30 kan lo, berapa. orang baru apa gue jagonya. sebego itu gue mikir. Cuman gue harus belaga tetap pede kan. Iya kan ya. Terus 1-0 atau 2-0. Ini kan emang selalu dilema coach. Ketika lo ketinggalan skor dan kekurangan pemain. Kekurangan pemain, Kan ya. pilihannya 2. Lo main tetap terbuka untuk bisa samain dulu abis itu lo mungkin abis itu bertahan. Atau lo memilih bertahan dulu menunggu kesempatan menyerang tapi ada kemungkinan juga malah bertambah lagi golnya kan. Iya. Nah, Arteta menurut gua belum punya kemampuan menganalisa atau membuat keputusan benar. untuk pakem yang mana nih yang harus gua lakukan. Gue setuju sama lu. Iya nggak? Kalau dia mau bertahan dulu paham. Tapi at least 15 menit terakhir lu all out mainnya. Nah, itu gua setuju. Udah teringat. Dan itu tidak terjadi, Len. Jadi bener-bener selama Nahan menit dulu, tunggu keberapa dulu. bermain 10 orang itu parkir bis terus. iya iya. 1-0 ketinggal parkir, 2-0 parkir bis, 3-0 parkir bis. Lu mau apa buat pelatih kayak gitu, ngerti nggak? Ya, tapi ini
ya itu coach, mungkin Arteta ya pendekatannya adalah dia pengen main aman dibandingkan dibantai lebih besar gitu Ya, kan. loh, kalau dia punya strategi jangka panjang, let's say gue nggak ngelihat itu. Dia bilang, oke, ini calculated loss. Ya loss. kan pada akhirnya cuma satu Ya, pertandingan 3 poin yang doang kan. penting kita masih unggul 1-0, Betul. kita menang lawan Sisa Castle. pertandingan. Yakin lu menang. Dan di wawancaranya juga kan dia benar-benar nggak ngomongin. Saya tetap bangga dengan pemain saya katanya. Betul. Yang saya nggak mau komenin sama Referee. kayak Harry Kane itu Ya, juga. nggak Saya mau nggak mau referee, ngomong ya. karena nanti saya disuspend. Iya, iya. Kalau ngomong. Nggak, Dia banyak ngeluhnya sekarang. Iya, lu kenapa harus salahkan wasit terus gitu Iya, loh? banyak Untuk ngeluhnya dia. gue agak tucip, kenapa lu tidak mengaca? Gue itu miskin taktik, gue nggak tahu harus ngapain aja. Keluar lagi tuh. Kata-kata Mungkin dia takut dibikinin kaos kali sama dia. Ya iya dong. Iya. It's very easy. Kalau ada masalah apa-apa, salahin orang. Iya. Itu yang Ya, terjadi sampai sekarang komentar dengan Conte Arteta. begitu kan. Gue Iya. kaget juga Conte tiba-tiba bereaksi. Udah deh, belakangan kok lu banyak Komplain. Komplain. dan Soal dan, dan, wasit ya? dan kenapa nggak lu fokus pada tim lu, jangan fokus kepada performa wasit atau lawan, fokus aja ke Arsenal. Dia itu tidak pernah mengaku bahwa dia melakukan kesalahan tactical move. Oke. Nggak pernah. Bahkan Pep masih pernah, Klopp masih pernah, Arteta nggak pernah. Lu itu kemarin tuh jelas-jelas salah. Seperti standarnya ya, pemiliknya yang standar, nggak usah pinter-pinter amat. Ya. Adalah bertahan dulu 15 menit terakhir Ya nyerang udah, karena lu tertinggal. karena lu harus nyerang. Ya. Ini tidak terjadi sama sekali. Dan kombinasi Kane Kulusevski. sama Kane, Son menurut gua sekarang untuk yang 2 striker gitu ya, yang paling mematikan emang menurut gua. Di Inggris apa Di di Inggris, Inggris ya? Kalau Gue inget kedua, Shearer sama Sutton lah. Oke. Len, mereka itu menang lawan City 2 kali, Iya. nahan Liverpool, Liverpool 2 kali. Iya. Oke. Lawan Arsenal pun sekali kalah loh. Iya, Iya. Lawan sebelumnya MU kemarin. pun sekali kalah. Iya. Dan mereka berada di rank 5. Jadi duet itu tidak sedahsyat yang lu bilang. Sekarang ini Ya baru-baru aja. Iya, kan? beberapa Iya. pertandingan terakhir Ya, kalau lihat, kalau mereka sehebat itu, pemikiran logis. Kenapa lu berada di rank Ya 5? kan tapi juga faktor defense jelek coach Tony ini kan, nggak Ya sepa musim di ini awal-awal lu jelek banget. Harry defense. Kane 10 pertandingan awal kan Harry Kane Betul, ya. Flop. Tumpul pertandingan. Lu kebobolan 4, cetak 5 gol, still win the game. Keluar lagi tuh kata-kata. Ya kan itu. tapi kombinasi itu yang harus diakui. Gue setuju. Kombinasi keduanya, entah itu assist, entah itu gol, jumlah golnya itu oke Tapi kan lah. sekarang juga tinggi. banyak yang menaikkan nama Kulusevski sejak Januari dia masuk. Ya. Soalnya Ya, dia dia membuka memberi kontribusi. channel baru untuk bisa membuka ruang ya, untuk kedua varian, orang ini kan. varian baru dalam serangan Spurs. Gimana melihatnya coach dengan 3 pemain ini sekarang kombinasinya Biasa lebih aja. Kalau lu harus pilih Kulusevski atau Bergwijn atau Moura, gue pilih bagus? Kan Bergwijn. udah dicoba tapi berkali-kali Bergwijnnya juga Moura di beberapa tahun Bergwijn terakhir, ini satu, speednya jauh lebih bagus. Jadi untuk sistem counter dia lebih cocok Bergwijn. kecerdasan Dan the dia game- sering cetak gol juga di Spurs dengan menit yang sangat sedikit. Golnya aneh-aneh itu. Gue bilang Conte ini menganaktirikan Moura sama Bergwijn karena dia yang membeli Kulusevski. Kulusevski sama Bentancur. Ya, Jadi Bentancur. pembelian dia harus dimainin dong. Ya. Ya, Ya, bukannya begitu. Loh, Kalau dia- gue udah beli nggak gue mainin Selalu ya jadi rugi api, gue. kan? Enggak dong. Kalau dia jelek kenapa harus dipertahankan? Kembali lagi lu lihat ranknya. Kalau sehebat si Conte itu masuk di bulan November. Ya. 2 pemain itu datang di bulan Januari. Tetap rank 5 loh. Ya, tapi kan sekarang so far itu membuka tadi Dengan Kane- jaraknya Kane yang berbeda. kemarin di awal-awal nggak begitu talk chair, sekarang Yang- bisa lebih yang- talk chair dengan yang kita adanya lihat 2 orang kan yang berbeda karena kan. dia menahan Liverpool, which is luar Dan juga biasa. City. Nggak banyak lebihan Liverpool 2 kali menang lawan City. Tapi orang nggak ngelihat kalahnya lawan tim cupu-cupu. Bahkan lawan MU yang levelnya sekarang Brighton kalah juga. Ya. Tapi Iya kan? ya oke. Tapi ini banyak yang kemarin dari yang coach juga kemarin bahas. Kemarin tadi gue juga baca di Twitter rame lagi nih terkait Son yang tadi kita lihat statistiknya setiap tahun dia minimal 1 nyetak gol lagi belasan. dia kan samain salah kan. Ya. Dia setiap tahun minimal cetak belasan gol dan tahun ini Dua cetak digit. di atas 20-an Itu gol. gua bilang. Tapi kemarin yang coach bilang, Apa? kok nggak ada tim-tim besar yang tertarik sama dia? Ini faktor apakah dia karena faktor dia orang Asia, orang Korea Enggak, atau memang ini levelnya faktos. belum Ini faktos karena pelatih atau klub besar tahu bahwa gol yang diciptakan oleh Son adalah gol counter 80%. Pada saat dia pindah ke klub besar, entah itu MU, entah itu City, entah Liverpool, mereka akan berhadapan dengan tim parkir bis. Jadi ruang yang didapatkan Son tidak akan didapatkan pada saat Nah kemarin dia tapi bermain di Arsenal klub parkir besar. bis dia bisa tembus juga. Benar. Tapi kalian setuju nggak dengan sebelum kita pindah? Nah, Setuju itu nggak? pertanyaan menarik karena gue tuh menunggu Nah ini kan. kalau sekelas Liverpool aja bisa beli pemain boneka
dari Ya, Jepang sama ini, gua. gue buang itu pemain, Iya. gitu loh. Minamino ya. Pemain boneka. Iya kan? Boneka Jepang. Boneka Jepang. Iya, Pemain iya. jersey, jualan jersey. Nah, maksud secara marketing oke. Son dari Asia, Minamino dari Asia. Ya. Secara kualitas, ya gue melihat bisa ada tunjukkan kekurangan. konsisten berbagai Nah, pelatih kok ya? nggak pernah ada muncul itu tadi menarik bagi gue. rumor ya? Kok nggak pernah ada muncul isu kenapa Son tidak ada dalam apa benar-benar di Ya, itu gue udah di jelaskan, agen, Wes. no, agennya memang menutup Apa mungkin faktor atau itu? Sonnya bilang I wanna stay here. Ya, sampai atau faktor kontrak- Levy-nya bisa juga jadi. udah Nggak mungkin, Stone. You Bisa don't win jadi. anything di Spurs, come on. Lu sebagai pemain, lu pasti ingin trofi. Dia menang Audi Cup doang yang Tapi dia kan menang. Harry Kane juga nggak pernah menangin apapun. Maksud Exactly. gua kontribusinya hampir sama-sama aja lah dua orang. That's ini. why Harry Kane mau keluar tadi. That's why Harry Kane itu tahun lalu mau keluar. Dia sendiri yang mau keluar. Iya. Ditahan. Ya, nah Ngerti ini nggak? alotnya Ya. Levy ini yang Nah, membuat akhirnya nggak mau orang. Namanya Harry Kane masih orang Inggris. Iya. Son orang mana? Ya itu, berarti kan ada faktor itu juga Enggak, kan sebenarnya. justru Son datang ke Spurs sebagai profesional. Dia pengen meningkatkan karirnya. Iya. Karirnya definitely nggak di Spurs. Nggak pernah menang apa-apa dan tidak akan menang apa-apa juga. Ngerti nggak? Kalau dia pindah- Kalau Kenapa pindah. dia pindah? Karena memang tidak mau. Mungkin ada Wes, kan alasannya ada. lu- Kalau gue pindah ke MU atau gue pindah ke Liverpool, Dia nggak akan main gue reguler. siapa? Gue nggak Lu- superstar. Lu nggak usah jauh-jauh Mungkin dah. gitu. Tolong jangan kita bahas Spurs ketemu Arsenal, MU, Liverpool. Tolong lihat lawan tim RT 19 dari London atau dari Birmingham, dari apa, ngerti nggak? Son nggak bisa apa-apa. Ah, gua nggak yakin nih kemarin belakang layar ngomongnya beda. Tapi kita sebelum lanjut lebih lama, kita lihat dulu yang satu ini Bohong, mau lewat. fitnah. Nggak, Son nggak begitu. Bentar kita lihat Coffee dulu. time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Wah seru ya diskusinya, Bang. Ya. Kenapa Bang kok diem aja? Lagi di atas angin soalnya Liverpool ya. Ya mau sengri apapun ini Makanya depannya. takut kena angin Spurs. pakai jaket ini biar nggak kena angin. Makin dingin, makin di atas makin dingin Kak soalnya. Kalau Ya. ini gimana apa kabar? Ya. Ini apa kabar? Ya alhamdulillah lah dapat tiket Eropa, tapi Europa League ya. Gak apa-apa lah, yang penting gak dapet apa-apa. Daripada ke bawahnya lagi. Tapi ini mau biar lebih jelas katanya Oh kasih iya, lihat ke bener. depan gitu. Nah, biar enak jangan diputer-puter ntar pusing matanya yang nonton. Oke. Nah, oke itu dia. Oke nih sekarang saatnya kita kuis dulu yuk. Ada persembahan dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Perpaduan sempurna Waktunya. kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita semua. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah Jibra Team bisa dapetin di toko-toko terdekat di sekitar kalian atau di supermarket di sekitar kalian juga. Dan juga di minimarket juga ada dong pastinya. Jibra Team bisa juga langsung pesan kapal api di market store-nya Kopi Kapal Api di Tokopedia ataupun Shopee. Tinggal klik Kopi Kapal Api Store. Tinggal klik langsung dikirim di kapal apinya. Jangan lupa lagi ada promo nih. Beli 2 cuma Rp17.800 aja. Yuk pesan sekarang, cobain pengalaman baru nikmatin kopi hitam. Nah sekarang kita langsung ke kuis persembahan dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Yes. Pertanyaannya dengar baik-baik Pertanyaannya apa nih, Tan? ini adalah Gampang nggak? menit keberapa Mohamed Salah dicederai Ramos pada saat final UCL 2018? Ayo menit keberapa Mohamed Salah dicederai oleh Ramos pada final UCL 2018? Intan tahu nggak? Formatnya- Pasti biasanya fans menit Liverpool. aku tahu, Ya, tapi nggak boleh dijawab sekarang Ya, kan? nggak boleh. Oke. Formatnya tinggal nama, _jawaban, _akun Instagram. Jebret Team silahkan komen di kolom komentar. Jangan di private account Instagramnya karena nanti kita bakalan cari, kita bakalan DM ya. Tuh, jadi private kecuali mau open itu ya. Oke. Oke, Mau silakan open dilanjut. Instagram maksudnya. Silakan dilanjut ya. Oke, thank you Intan. Mungkin buat fans Liverpool yang sakit hati dengan final itu mungkin tahu banget. Tahu nggak Len, di menit berapa? Yang Salah masalah. dipatahin tangannya Ya nanti tahu dong. Nanti deh. pemenang langsung Oh dapat dong. jangan, ya, minimal Gampang biar banget. tahu dulu. Oke kita lanjut, nggak usah ngomongin tadi, mungkin itu Tapi buat... harus kita akui Eh, ya ya, apalagi. bahwa trennya Son itu Ya. secara statistik, secara lu lihat Naik permainan terus. apapun itu strateginya, kan kita nggak pernah tahu. Di Koci bawah kan saya. ngomong gitu karena ini Conte. Ya benar. Kita belum tahu, belum teruji kalau akhirnya dia memang berada di tim yang menyerang, pendekatannya apakah dia juga oke. Dia sih cocok ke Arsenal sebagai subsnya Nketiah. Wah, gila. Jadi penggantinya Nketiah cocok dia. Dibanding Ziyech, dibanding Bukan. Rashford, Son udah terbukti At least naik pangkat. Nah, iya. Dia bisa
di Arsenal walaupun dibawa Nketiah. Aduh. Artinya udah mulai terbuka hatinya coach. Yang penting Emang kalau dia pindah ke Arsenal dapat gelar? enggak juga, udah lama. Oh dapat, kecil-kecil pun masih dapat. 3 tahun dapat FA Cup kan, dapat dia. Makanya kecil-kecil masih dapat. Kalau Ya enggak, Spurs udah lu nomor. kalau bagi gua mendingan lu dilatih Conte daripada Arteta. Ya, Kalau itu benar. pembandingnya Enggak, dua-dua enggak sih. ya makanya kalau pembandingnya Arsenal, Ya, tapi ya, kan ya. kita nggak pernah tahu kalau ternyata nanti akhirnya Sepak ada bola menyerang, ya. tim lain yang dalam tanda kutip punya peluang lebih besar untuk ngasih trofi Ya. dan dia dipakai dengan strategi yang tidak seperti sekarang yang coach bilang, ya dia harus buktikan lagi kan. Benar, konsistensinya seperti apa? Apakah dia memang benar bisa menjawab dia ternyata bukan pemain yang hanya di tim cuman counter doang golinnya. Iya. kan? Enggak Iya lah, kan? buka ruang Nah, juga. itu. Tapi itu kalau itu perdebatannya. Siapa yang bilang counter doang? Ya, tadi nggak dengar dia ya ngomong. udah kalau dia ngomong nggak apa-apa. Tapi itu menarik ya tadi karena kita kalau lihat googling pun ya jarang sekali ada isu-isu yang memang bilang Son diincar tim besar. Ini menarik tadi kalau gue baca dari tulisan-tulisan media juga ada yang bilang kemungkinan juga faktor itu Levy yang begitu alot dan juga Son yang ngomong udah bilang nggak akan pindah kemana-mana Lu kecuali kan ada punya jaminan. kontrak, kenapa lu nggak perpanjang? Klub itu mau ngapain? Diancem. Iya kan? Lu kalau kontrak itu oke, gua nggak mau perpanjang. Lu mau ngapain sekarang Maksud sebagai gua pemilik dia kan klub? kontraknya panjang kan sama Panjang Tottenham. itu berapa? Nggak ada 2 kontrak 3 10 tahun. Ya, iya. Ngerti Tapi nggak? kan jaminan tempat utama itu dia pasti dapat di Kalau Spurs. dia yakin dia hebat, pasti dia dapat tempat tanpa memperpanjang kontrak. Ya kalau lo bilang itu berarti kayak Kylian Mbappe sama Haaland kan pasti juga pengen ada jaminan itu kan biasanya. Kalau nggak mau pindah. ke tempat yang itu. Mbappe, Haaland tidak mau perpanjang kontrak. Sekarang Lewandowski tidak mau karena mereka yakin mereka pasti dapat klub besar. Ya. Kenapa Haaland nggak ke Madrid? Ya, Kenapa karena Son Benzema. tidak Karena begitu? belum tentu dia bisa menggantikan Benzema. posisinya, Iya. dia nyari posisi. Itu yang Ya, beda. oke, Ya mungkin tapi- Son kalau gue pindah ke Liverpool, ya. Nah, mungkin dia geser bakal Mane dapat atau tempat. Salah Nggak, gitu. bukan Liverpool nggak bakal mau. That's the whole point. Buat Buktinya marketing Minamino coach, mau. Minamino mah. Sama mungkin Son harganya pasti nggak semurah Minamino. Nggak Wih. seorang. Karena Maka dari itu kalau dia smart, dia nggak perpanjang kontrak. Oke. Baru dia ada peluang untuk pindah. Umur berapa Son? 29 kan? 28 Iya 28 29 kayaknya udah mulai mendekati usia 30. Dan Oke lah. kisah-kisah pencapaiannya tuh luar biasa loh. Dia harus keluar dari Spurs supaya main di Indonesia Asian Games, kalau nggak kena wamil Oh iya kemarin juara. itu ya. Dia main emang pakai counter sih lawan Jerman di Rusia, dia Counter. golin ngalahin Digolin Jerman. juga. Tetap nggak lolos. Ya tapi kan Kalau Jerman. story-nya buat Korea bukan kalah lolosnya. Aibnya Berita Jerman yang dinaikin 2018, kan aibnya akhirnya Jerman tuh. Jermannya yang kalah, Betul. Sintayong jadi ngelatih Indonesia kan? Ya. Kan kayak gitu kira-kira. Terus ya itu berarti menurut gua Asian coach, Games kemarin ya. walaupun dia katakanlah tadi tim-tim kecil malah nggak menang, tapi dia pemain yang bisa cetak gol di pertandingan-pertandingan besar. Iya. Dan itu nggak semua pemain bisa kan? Oke. Gue setuju. Cuman at the end of the, kalau kita bicara kompetisi, itu adalah long run. Ya, Iya. betul. Itu Liga yang lu ya. lihat. Jadi lu menang lawan City, lu menang 3 poin. Tapi lu kalah lawan Brighton 3 poin. Lu kalah lawan Norwich 3 poin juga. As a team. As a Tapi kan team. kita ngomongin si Sonnya nih. Ya. Berarti kan level dia nggak berarti gua mungkin coach udah berubah bahwa ternyata kalau memang semua pemain dari Asia bisa kayak Son, nggak cuma main badminton doang dong. Iya, Yang dari benar, Asia udah bisa main bola dong. Dari sisi konsistensi. Kalau kan bisa mungkin- kayak dia semua pemain-pemain coach. Enggak. Kalaunya itu ditekankan dengan kayaknya besar. Kalau Iya kan bener. Kalau bisa kayak Son nggak semua. bakalan itu. Ya itulah kita harus percaya proses kata Bes. Enggak, different. Ini Kalau Son Lu mungkin kalau juga jadinya. Bukan. Ya kan makanya gua ngambil. Kalau gede sama nggak kayaknya Nah ini? itu. Makanya kalau ngomongin tadi kan kalaunya kayaknya besar. Sekarang kita ngomongin kalau Son kan sudah membuktikan sejauh ini konsisten bersama Spurs walaupun mungkin tadi kata coach mainnya di tim yang bertahan counter attack doang. Sekarang kita ngomongin Lukaku yang kemarin sudah membuktikan di Inter tajam tapi balik lagi ke tim yang menjualnya cukup besar. Ini masih belum bisa membuktikan tajam bersama tim barunya. dia Ini cetak gol kemana? iya cetak gol tapi kan nggak konsisten coach. Iya. Harga Sudah 100 mulai. juta. Mendingan mana lu? Dapat Lu- Son apa Lukaku? Lu kalau lihat Lukaku udah mulai. Bentar, nih biar dia jawab lu. Lu dapat Son sama Lukaku gimana? Konsisten 5 tahun loh Son nyetak gol. Lukaku nggak konsisten di Liga Inggris. Mana Ini coba? lagi mikir lu liat tangannya udah gini-gini. The point is sekarang Muter-muter lo kelamaan ngomongnya. Lukaku itu kan dibeli dengan harga sangat tinggi. Ya, Iya kan? bener. Nah, 120 lu bangku cadangkan, yang salah siapa? Lu nggak kena lagi pelatih. 3-4-3 itu tidak cocok dengan pelatih. real striker. Ya. Chelsea akan lebih fluid mainnya pada saat Havertz sebagai striker karena Havertz lebih mobile. Itu dengan sistem 3-4-3 yang lebih fokus serangan itu lewat tengah. Lu punya Lukaku itu harus dari sayap main
4-2-3-1 dengan polisi dan Ziyech, tapi itu jarang dimainkan oleh Tuchel. Maka dari itu kegagalan Lukaku lebih karena Strategi. strategi Pembelian. Tuchel tidak bisa mengadaptasikan sistem yang dengan mau Lukaku. yang mau Lukaku belum tentu Tuchel loh. Itu masih Nah, itu belum gue tahu. nggak tahu. Atau itu cuman karena dia butuh striker, ujung-ujungnya ini menjadi opsi terakhir yang udahlah ambil aja Lukaku 120 gitu. loh. Kemahalan. Mahal banget. Mahalan apa mahalan? Kemahalan. Kan pengen Tapi halal lu tapi lihat, nggak mau kalau Haaland gue ya. mau lihat Havertz, lihat sebulan terakhir deh, Iya. Havertz turun lagi. Ya, emang Nah, dia kan nggak pernah- Lukaku nggak pernah dimainkan naik lagi, terus. diberikan lagi kesempatan dan lihat sharing bodinya, gerakan bodinya Lukaku. Gue mulai lagi telat banget lu panasnya. Lukaku mulai lagi seperti Lukaku yang kita lihat Ya. di awal-awal di Inter. Walaupun memang panasnya ya lawan tim-tim kecil biasanya. Sering hilang kalau lawan tim-tim besar biasanya. Kemarin itu mereka menang 3-0, itu menit 24 kalau nggak salah udah kartu merah. Iya. Si Dan James, Iya. ya kan? Jadi lu udah kartu merah ya. Makanya Dan dibuang, Leeds kan. kan main terbuka banget, Iya, ya itu kan? mah aneh. Ya, jadi itu udah case close. Iya, Dan Lukaku lu bisa golin dan bagus sama lah. sama pelatih tadi, lu kalau udah lu buang, Ngambil terus lagi. lu ambil lagi dan lebih tinggi lagi ngambilnya. Iya. Lu That is ngapain stupid. gitu? Dan sejarah itu membuktikan banyak pemain yang Pogba. kembali ke klub Pogba dulu ya. itu Nggak nggak bisa akan. balik lagi, nggak Kakak bisa. balik ke Milan, Nggak Shevchenko balik balik lagi. ke Milan. Bedanya mungkin Pogba kan dulu emang belum bersinar. Iya, itu masih muda. Masih muda. Pogba. Kalau ini kan dulu emang udah bersinar di mana-mana, nggak bisa. Iya tapi poinnya udah lu lempar, terus sekarang lagi. ternyata lu salah nih. Akhirnya lu beli dengan mahal. Kalau maksudnya filosofi klubnya juga harus dipertanyakan gitu Lu loh. udah Ngapain? lu ninggalin kita dengan Berarti gaji kan lu, lebih tinggi. berarti lu mengakui dulu lu salah buang Chelsea dia. itu nggak punya filosofi. Filosofi Chelsea cuma menang trofi itu aja. Ya, sekarang misalnya si De Bruyne dibeli Tujuan lagi sama pertandingan Chelsea. menang trofi, Coach. Belum tentu bagus menurut gua. Iya, benar itu juga belum tentu Dia juga. dapetnya pas dia akhirnya mental dulu balik ke City kan. Tergantung pelatihnya bisa memaksimalkan De Bruyne apa enggak kalau balik ke Chelsea gitu ya. Mourinho itu buang Salah, buang De Bruyne. Jadi yang tolol siapa? Ya, Chelsea tetap. Enggak, kita nggak usah ngomongin transfer. Ini lumayan jadi panjang karena kita mau ngomongin menuju De Bruyne itu 4 apa 3 gol sih? 4 kemarin, kuatrik kan? 4 ya. Gila. Yang kelima kena tiang. Kalau Iya, hampir iya, 5 iya. itu. Pemain tengah loh itu. Iya. Menuju Untuk gua final kaptenin di akhir pekan nanti fantasi. di mana ada ini menjadi satu-satunya Gila, penembusan untuk Tuchel menjadi meraih juara musim ini karena di Liga udah nggak mungkin, di Champions League udah nggak mungkin, hanya menjadi FA Cup aja League Cup udah bisa kalah. menjegal Liverpool dari satu trofi idamannya juga. Kalau melihat dari final nanti, Bung Wes, kita nggak usah nanya coach, dia ada job nanti di akhir pekan. Lihat final nanti, apakah ada kans buat Chelsea untuk bisa menjaga Liverpool yang memang sekarang lagi Ada. nafsu-nafsunya meraih pasti. semua trofi yang ada gitu. Ya kans adalah. Ya. Kalau Sebesar kita- apa? Sebesar ketika mereka turun sama-sama dengan 11 pemain, dengan memakai bola yang sama, lapangan yang sama, aturan yang sama, kansnya ada. Tinggal persiapannya bagusan sama siapa. Tapi ada tapinya. Tapi banyak. Kan gue belum sama. Itu. Iya. Makanya gue tunggu tapinya apa? Kalau kans mah Bradford sama Crystal Palace ada aja kansnya gitu Kan kan. lu memulai dengan Ya, kans. ya, ya. Semua Gua orang kans. memulai Kalau dengan nggak punya yang- kans ngapain lu tanding? memulai Oke, dengan yang halus dulu ya. Tapi, Tapi ini gua variasi permainan gue berkali-kali katakan lini depan Liverpool menurut gue perubahannya kedalamannya yang terbaik di Liga Inggris. suka. Kedalamannya di atas kertas. Enggak, di atas lapangan bola. Tapi implementasinya, realisasinya di lapangan. Iya, oke lah dia susah ngalahin Chelsea musim ini. Tapi kalau kita ngomong Oh, ini Liverpool apa Chelsea yang kedalamannya? Liverpool. Oh, Liverpool. Gue tuh salah dengar, gue dengar Chelsea. Liverpool. Oh, Chelsea mau nggak mau memaksimalkan kayak Havertz kan, Ya. ketika striker mereka Corner ya. kehilangan kemampuannya ya mau nggak mau. Ya. Tapi ketika udah ketahuan kayak Havertz main begitu, berapa kali sekarang kita kayak Havertz Tapi kan dia spesialis final kadang-kadang Liga Champions terus kemarin yang apa? Kemarin juga final Liverpool juga menang penaltinya. Oh iya benar juga ya. Ya, ya. Coba mainan kipernya yang kemarin ya. Iya. Kepa. Oh iya, biasanya kalau trofi gini Kepa ya. Gue berharap Kepa yang main. Karena Biar Liverpool menang. gimana coach? Lu melihat tapi tuh dari Bung Wes dari komposisi striker apakah Lukaku akan menjadi starter untuk Harus. final seperti Kalau ini menurut atau gue kalau nggak mainin Lukaku berat. Kayak Havertz kalau main di tengah udah ketahuan gaya walaupun mainnya. dengan 3-4-3 yang kata coach Iya. nggak akan bisa Udah ketahuan mengakomodir. Chelsea mainnya. Balikin aja lagi Nah ini ya, Lukaku. gimana coach? Formasi ini kan berarti otomatis sama aja useless dong pakai Lukaku tapi dengan formasi yang sama seperti ini. Iya, dan Ini pilihan siapa? Prediksi. Wesley belum menambahkan bahwa yang ketemu Lukaku itu akan dijaga oleh Van Dijk. Nah, Lu lihat kemarin Van Dijk lawan siapa itu? Lawan siapa ya Van Dijk? Lupa gue itu. Tottenham atau lawan siapa? Aston Villa. Lawan Oke. Aston Villa kan.
Coutinho nggak lewat, si Ings nggak Dan lewat, nggak ada satu yang lewat selama ada Van Dijk. Nah sekarang Lukaku dijaga sama Van Dijk, bola atas menang Van Dijk, Pasti Lukaku nggak fisik jago bola menang atas. Van Dijk, Ya. dan kepintaran. Jadi kalau lu mainkan Lukaku, which is kalau gue bilang, gue mah akan mainkan Havertz Oke. untuk menghindari Matip dan Van Dijk. Atau bola-bola kalau gue atas bilang ya. Konate yang gue turunin, bukan Matip. Matip. Tapi at least si Havertz ini lebih mobile. Iya, Kalau lu turunkan Lukaku ditempel Van Dijk selesai. kelar lu. udah ya. Gue melihat dua jangkar itu ya, apalagi kalau Konate main, kebobolan Liverpool. Konate main, 2 jangkar, maksudnya 2 jangkar siapa? Dua Masih back. 2 center back Van ini Dijk jantung itu. pertahanan. Mau Matip, mau siapa, kebobolan. Karena Gue melihat kekompakan mereka belakangan di Konate. depan itu saling memberi kepercayaan. Oh teman gue akan ngambil, teman gol-golnya aneh-aneh. Menurut gue golnya bukan menunjukkan rapinya organisasi pertahanan Liverpool di tengah. kalau Konate yang main, Sekarang Matip sama itu sama aja. Gue lihat Oke. ada penurunan disiplin organisasi di belakang. gimana Len? Ini apakah faktor juga mereka udah menuju akhir mulai kelelahan atau menurut lo emang ya ini masih membingung mencari partner yang terbaik untuk Van Dijk? Chelsea kalau gaya mainnya kayak Spurs bisa ngerepotin Liverpool. Dia mainnya nggak kayak Spurs. Ya makanya gue bilang kalau dia mau menurunkan atau mau merubah gaya permainannya, menurut gue malah lebih susah Liverpool bisa menang. Karena Liverpool lagi-lagi kalau udah dia rapat-rapat begitu agak pusing kepalanya. Tapi kalau dia Tapi Chelsea nggak kalau pernah Chelsea main tetap gitu. Tuchelnya mau ngajakin fight untuk main sama-sama ball possession atau main, apa, iya. ya bagi gue kansel Liverpool lebih Lebih besar. besar, setuju. Nah kalau lo bilang Betul. pertanyaannya 4-3-3 sebesar gue apa suka harapan Liverpool. Chelsea bisa menang, menurut gue kansnya masih ada. 50-50 Tapi atau- sebesar kayak seorang Panji pengen seterkenal Raffi Ahmad. Enggak, itu Berarti mah nggak akan Ah, besar. berarti nggak besar. Ya, itu mah berarti sama aja lo bilang kan Chelsea ya di bawah 20% atau 10% kali ya. Kalau dia tetap gaya mainnya Tuchel. Ya nggak akan berubah. Oh iya. Tapi kalau dia mau tahan apa itu malah lebih ngeri Liverpool. Walaupun yang kemarin Piala Domestik kan sempat nahan cukup panjang kan. Sampai berapa Nggak- penalti coba? Iya iya, tapi kan nggak yang langsung dibantai atau menang besar. Lu tidak bisa banding. Lu harus lihat pada saat itu form of the day-nya seperti apa. Iya. Formnya Chelsea lagi bagus. Iya, iya. Dan kita tahu bahwa 1 bulan sebelumnya, 1-2 bulan terakhir itu menurun. Tapi kan turnamen kadang berbeda sama itu coach, sama kompetisi sama liga. Setuju. Maka dari itu kan kita lihat form of the day Chelsea ini seperti apa, Liverpool seperti apa. Liverpool lagi on fire banget, semua pemain. Semua pemain. Nah Chelsea, semua pemain nggak jelek, tapi sistemnya yang membuat mereka agak terseok-seok, menang susah. Arsenal itu kalau menang lawan Castle selisih cuma 1 poin loh. Ya. 4 poin ya. Lawan sekarang iya ya, karena Ya, kemarin 4 kalah poin kan. karena kemarin Kemarin kalah. kalah, ya. Sebelumnya kan jauh banget. Ya, Bisa sekarang tipis disalin sama sama Chelsea. Arsenal karena Chelsea-nya lagi terseok-seok. Sekarang beda 4 poin ya benar. Ngerti nggak? Jadi kalau sekarang ketemu Liverpool lagi on fire, gue setuju yang paling bilang. Satu-satunya cara untuk memperkuat atau memperbesar peluang Chelsea menang adalah main bertahan. Tapi gue tidak pernah lihat Chelsea main bertahan Benar, di bawah benar. Tuchel. Madrid home and away nyerang. Madrid loh, home and away nyerang mereka. Ya, oke. Dan itu- dapat 3 gol juga. Oke, berarti prediksi siapa yang juara? Ya lo nggak usah nanya gue lah. Oh iya pasti lupa gue, bajunya udah beda sendiri. Oke. Prediksi kan gue pengen kelihatan so netral apa? Ini menuju 4 gelar maksudnya. Menuju 4 gelar. Enggak juara final FA Cup aja lah. 3 dulu aja lah. 3 dah. Dua, 3 tuh. dua dulu. Oh, Dua Ini dulu. dulu. nggak bakal dapat. Berarti Bisa loh. dua. Ayo taruhan sama gue. Enggak, Ya, gue bukan jangan. orang taruhan. Lu ngomong taruhan waktu gua nunjuk Madrid final, lu ngomong final kan gua nggak mau taruhan rumah lu. Kan Karena gua lu bilang takut. gua bilang Madrid juara. Iya, oh iya bener ya. Oh jadi waktu itu tuh sama Bang Wes harusnya. Bang Wes kemarin prediksi Final, Madrid yang lolos. Madrid, tapi tidak diiyakan ya. Ya, Coba dia diiyakan. Gua mau Enggak. taruhkan apartemen sama dia, cuman gua nggak punya apartemen. Gimana dong? Pinjam sama Papi Ropan. Banyak dulu buangan banyak apartemen pasti. Coach, final coach. Ya Liverpool. Lo bikin live reaction? Oh enggak, lo ada acara di tempat lain yang nggak bikin live reaction ya? Liverpool ya? Nggak ada cuan. Oke, Liverpool berarti Bang Wes Chelsea ya? Ada. Oh enggak. Liverpool ya tetap ya. 2 gelar domestik akan disapu Liverpool ya berarti. Dan ini penentuan bagi gua kalau Liverpool nggak amit-amit nggak dapat kena mental nih. Nggak dapat sih dua lagi. Buat ke final champion. Nggak dapat dua lagi Ya maksudnya. kan Liga udah mulai. Ya kan mungkin fokusnya udah gua harus Enggak Eropa. lah, beda lah Domestik lo. lupain. Gue Beda. rasa kalau sebuah fans Liverpool realistis, Liga lepas. Nah, iya makanya. Fair aja. Kan gua udah bilang di Ya, postingan gua juga. Tapi Champions League definitely punya peluang besar. Betul. Dan ini pun juga. Iya makanya lebih fokus lah di situ. Iya, iya. Kenapa nggak berani mengatakan
City kan terpeleset, Liverpool jalan normal aja. Dan dia dapat. Lu ngomong gitu susah, nggak realistis. susah. Yang harus dimenangkan City udah nggak aktif di mana-mana. Walaupun secara hanya peluang Liga ada doang. ya. Iya, maksud Dia gua menang 1 match aja udah Liverpool selesai. jalan normal aja. Iya. Normal aja ya. Dia kalau dia menang, City menang ya sudah menang. Tapi kan ada kemungkinan City terpleset juga. Ya, ada Sama kemungkinan Liverpool juga terpleset juga. Iya. Makanya normal-normal aja. Hati gue yang paling dalam mau ngomong gitu supaya emang City kepleset. Iya. Tapi kenyataannya abis kalah dari champion, Malah gila. bukan kena mental, 5-0, malah dia 4-0. ngejar defisit selisih golnya kok Iya, jadi kenceng banget. 9 gol dalam 2 match gitu. Iya, Kan iya. apa ya, Luar biasa. gokil. Ya karena nothing tulus. Ya, Ya, mereka iya. hanya fokus ke liga. Ya berarti kan antara dia ngamuk di liga atau kena mental kan. Ternyata malah dia gila di liga. Bayangin dong, sisi golnya City positif 72. Mau tau nggak MU berapa? Berapa jumlah 58. sisi golnya? Minus 27. Enggak lah, kurang 58, ajar. 58. Berapa? 58. Enggak, berapa sisi Ini golnya? plus minus ya Gol, kan? Pak. Plus 1. Bagus dong masih plus. Kagak bagus-bagus ya. City 72, MU 1. Nih, ini lihat GD-nya lihat. sama Aduh. kayak tadi Ji. Kalau West Ham Milan, aja 11. AC Milan yang berpesta, ya sama aja. Lu Dan- juga harus menyambut pestanya City. Masih ada fans MU kemarin yang ngetawain Arsenal. Apa? Oh, Ya- kalau gua ya- nggak karena kalah. Arsenal kalah. Ya kan dia ngetawainnya by moment coach. Iyalah, momen by momen. Bayangin. Kan kasihan. Nggak Kan bisa. bukan siapa-siapa lagi musim ini. Kapan lagi ngetawain lu? Sebenarnya itu kan emang pembelaan dan ledekan yang berlaku di semua liga. Betul. Tapi gua masih Barcelona yakin ngeledek empat Madrid besar. menang 4-0. Ya. Dan menurut gua harus dirayakan Betul. buat fans Barcelona. Walaupun Tapi itu- kemudian Madrid bilang, lu menang sama gue emang, tapi secara akhir season lu lihat peringkat dong. Betul. Ya, jadi emang ya itulah ada aja. Iya. Apanya? Ya kunciannya selalu ada lah kayak dia kan. Ya, Selalu bisa ngeles jadi lah. itulah sepak bola serunya ya, Seperti jangan baper banter-banter. aja, jangan baper. Banter-banterannya serunya di situ. Selalu ada cara untuk ngeles itu loh untuk para Jadi sebenarnya fans-fans semua yang- pendukung bola tuh sebenarnya belajar menjadi pengacara. Iya. Gimana Iya, gimana bener. lo mengambil angle lain untuk bisa Tapi mempertahankan. kalau udah ke MU udah nggak bisa dong. Jadi pengacara udah susah dong sekarang. Udah skakmat semua Loh, kan. ambil angle gini. Gimana? Lebih baik memberi daripada menerima. Itu bukan pengacara, Itu bukan jadi pengacara. penatua. Lu bikin yayasan ini amal kalau gitu. Wes, oke kita panggil Intan dulu untuk ngasih lihat jawabanku sekaligus juga siapa yang memenangkan. Oh nggak diumumin di sini ya? Enggak diumumin di enggak. sini. Karena Udah ini jadi bukan live bos ya. host juga. Ini Sergio Ramos maksudnya kan? Apa? Sergio Ramos Bukan, kan maksudnya kan? bukan. Tahun berapa? Di tahun menit keberapa? Di menit keberapa Mohamed Salah dicederai oleh Ramos saat Iya, Ramos, final iya. Bukan Rui Ramos. Champions League tahun 2022. 2018. Oh, belum. Jangan Udah kan Sergio dong, Ramos udah nggak soalnya. ada lagi dia. 2018. Di menit keberapa tau nggak kapan Ji? Menit awal 20 ya? Berapa? Bang Valen tahu? Menit 18. 31 Oh ya jawabannya. salah. Gua sibuk banget waktu itu. Iya, iya. Nobar di Menpora, lagi orang pada mau meloncat pagar. Gua lagi ngamanin, gua kejadian tuh salah. Iya. Jadi Kalau jawabannya kalau adalah- cedera salah, nggak cedera juara. Nggak cedera salah. Nggak ngaruh. Kariusnya. Kariusnya nggak ada obatnya Karius itu. Gue juga bilang bukan masalah salah cedera atau nggak Karius Kariusnya. ya. Nendang dari mana aja itu blunder itu Karius si Gareth Bale. Oke, Iya. jadi jawabannya Itu 31 bolanya ke arah ya. dia loh. Udah buram dia. Semoga nggak kulang lah, kan udah beda orang ya. Tiga orang. Nah jawabannya jadi menit 31 ya Jebret Team. Betul. Makasih banyak Jebret Team udah ikut kuis dari Kapal Api Special Mix Gula Aren. Untuk pemenangnya nanti bakalan kita hubungi langsung via DM. Jadi jangan di private ya Instagramnya. Dia minta ya, nanti yang nge-DM ya langsung. Jangan. Jebret Media dong. Oke, kalau gitu thank you semua Jebret Team yang udah menyaksikan DPI hari ini. Lo Thank you juga. janjian nggak sih? Hah? Kan emang harus hitam. Oh emang, oh dari tentu. Iya. Tapi lu megang Chelsea apa Liverpool? Siapa? Hah? Kan lu nanya kita, sekarang gua nanya lu. Ya kalau gue mau pihak netral lah, gue menikmati permainan yang lebih asik buat ditonton aja lah. Sebagai- Itulah puasa cara ya. ngeles tim yang keluar dari 5 besar. Syukur Ya, lu. mau gimana bilang ini pasti bilang Bukan maksud haters. gua tulang WC aja udah mau nyerang-nyerang lo sekarang. Iya, Untung bener. konferensi. Tapi Udah nggak nyerang dia, nunjuk-nunjuk lagi. nggak nyerang dia tapi. Untung posisi Liga Champions tuh ada di Eva-nya juga, ada di. Sampai ketemu lagi di DPI selanjutnya. Dadah, thank you semua. Terusin lang, ya. Tunjuk. Udah cukup. Thank you.